Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fatkur Rojak, NIM 19.103.211060, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jember, Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis angkatan 2019. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan tentang ketahanan pangan di masa pandemi sebagai pemenuhan tugas mata kuliah ketahanan pangan yang diampu oleh Bu Fevi Nurdiana Wijayati, SPMP. Apa itu ketahanan pangan? Disebutkan dalam undang-undang bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. WHO mendefinisikan 3 komponen utama ketahanan pangan, yaitu ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan. Yang pertama, ketersediaan pangan adalah kemampuan memiliki sejumlah pangan yang cukup untuk kebutuhan dasar. Yang kedua, akses pangan adalah kemampuan memiliki sumber daya secara ekonomi maupun fisik untuk mendapatkan bahan pangan nutrisi. Yang ketiga adalah pemanfaatan pangan, adalah kemampuan dalam memanfaatkan bahan pangan dengan benar dan tepat secara proporsional. Terdapat 4 pilar ketahanan pangan. Yang pertama, ketersediaan pangan berhubungan dengan suplai pangan melalui produksi, distribusi, dan pertukaran. Yang kedua, akses terhadap bahan pangan mengacu kepada kemampuan membeli dan besarnya alokasi bahan pangan, juga faktor selera pada suatu individu dan rumah tangga. Yang ketiga, pemanfaatan. Keamanan pangan mempengaruhi pemanfaatan pangan dan dapat dipengaruhi oleh cara penyiapan, pemrosesan, dan kemampuan memasak di suatu komunitas atau rumah tangga. Yang terakhir, stabilitas. Stabilitas pangan mengacu pada kemampuan suatu individu dalam mendapatkan bahan pangan sepanjang waktu tertentu. Selanjutnya, tantangan untuk mencapai ketahanan pangan. Yang pertama, degradasi lahan. Contohnya, pertanian intensif mendorong terjadinya penurunan kesuburan tanah dan penurunan hasil. Yang kedua, krisis air global. Yang ketiga, hama dan penyakit mampu mempengaruhi produksi budidaya tanaman dan peternakan sehingga memiliki dampak bagi ketersediaan bahan pangan. Terakhir, perebutan lahan. Kepemilikan lahan lintas batas negara semakin meningkat. Peran pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan. Yang pertama, diversifikasi pangan yang mengurangi ketergantungan pada beras. Yang kedua, urban farming, yaitu sistem produksi pangan yang terjadi di perkotaan. Yang ketiga, monitoring ketahanan pangan dan harga pangan daerah. Sebagai langkah nyata, Kementerian Pertanian melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian telah merumuskan metode 4 cara bertindak untuk mencapai ketahanan pangan. Pertama, peningkatan kapasitas produksi. Kementerian Pertanian mengajak pelaku pertanian melaksanakan percepatan tanam padi musim tanam kedua 2020 seluas 6,1 juta hektar. Kedua, diversifikasi pangan lokal. Kementerian Pertanian akan mengembangkan diversifikasi pangan lokal berbasis kearifan lokal yang berfokus pada satu komoditas utama. Ketiga, pengembangan pertanian modern. Caranya melalui pengembangan smart farming, pengembangan dan pemanfaatan greenhouse untuk meningkatkan produksi komoditas hortikultura di luar musim tanam. 4. Penguatan cadangan dan sistem logistik pangan dengan cara penguatan cadangan beras pemerintah provinsi, kemudian penguatan cadangan beras pemerintah kabupaten atau kota. Kementerian Pertanian juga mempunyai agenda yang bersifat jangka pendek
menengah, dan panjang dalam menghadapi pandemi COVID-19. Untuk jangka pendek, agenda SOS atau emergency diantaranya dengan menjaga stabilitas harga pangan dan membangun buffer stok. Agenda jangka menengah diwujudkan dengan melanjutkan padat karya pasca COVID-19, diversifikasi pangan lokal, membantu ketersediaan pangan di daerah defisit, antisipasi kekeringan, menjaga semangat kerja pertanian melalui bantuan Saprodi dan Al-Sintan, mendorong family farming, membantu kelancaran distribusi pangan, meningkatkan ekspor pertanian, memperkuat kontra tani.